Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Sofianingsi, Stambuk F1G118008. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Arsitektur Jaringan Komputer Teknologi Metropolitan Area Network MAN dengan menggunakan metode Network Development Life Cycle NDLC. Langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di zaman modern ini, peningkatan penggunaan perkembangan jaringan komputer berkembang semakin pesat. Banyak organisasi maupun kantor yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai sarana dan pengiriman data. Data dan informasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena jika data dan informasi tersebut hilang, tidak terkirimkan karena virus internet akan sangat fatal, membuat data dan informasi tersebut tak berharga lagi. Pengiriman data bisa dikatakan baik jika koneksi jaringan komputernya berfungsi dengan baik dan tidak ada hambatan apapun, karena koneksi jaringan merupakan hal yang mendasar dalam jaringan yang akan digunakan, baik menggunakan jaringan Local Area Network LAN, Metropolitan Area Network MAN, dan Wide Area Network atau WAN. Jaringan merupakan kombinasi hardware, software, dan cabling yang secara bersama-sama memungkinkan berbagai peranti komputasi untuk berkomunikasi satu sama lain, sedangkan jaringan komputer merupakan kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lain yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Jaringan komputer merupakan hal yang penting terutama untuk mencari kerusakan jaringan secara cepat dan mudah. Salah satu cara untuk mengatasi masalah di atas, seorang administrator jaringan memerlukan aplikasi network monitoring system untuk simulasi yang dapat menggambarkan arsitektur dari jaringan komputer pada sistem jaringan yang digunakan. Salah satu software yang dapat digunakan yaitu Cisco Fastcare Tracer, karena dapat mensimulasikan data mengenai jaringan, dapat memeriksa jaringan komputer apabila terjadi masalah dan interkoneksi jaringan. Universitas Halolem merupakan kampus yang terbuka yang terdapat di Kota Kendari. Di Universitas Halolem terdapat terdapat menggunakan jaringan Local Area Network LAN dengan topologi yang digunakan adalah topologi bus. Komputer yang sekarang sedang dialami masih belum jelas arsitektur jaringan yang ada, dan sering terjadi kegagalan dalam mengirimkan suatu data dan informasi melalui jaringan komputer yang ada saat ini karena belum terintegrasi jaringan wireless yang dibuat di semua ruangan yang telah dipasang. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara penerapan arsitektur jaringan komputer. Yang kedua, bagaimana membuat perancangan arsitektur jaringan. Ketiga, bagaimana proses pembuatan blueprint jaringan di Universitas Halu Oleo. 1.3 Tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan arsitektur jaringan di Universitas Halu Oleo. Yang kedua, penelitian ini dapat mengetahui blueprint jaringan di Universitas Halu Oleo. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kegagalan dalam mengirim suatu data informasi melalui jaringan komputer. Bab 2 Tinjauan pustaka. Jaringan komputer merupakan gabungan antara topologi komputer dan topologi telekomunikasi. Gabungan teknologi ini melahirkan pengelolaan data yang dapat didistribusikan, mencakup pemakaian database, software, aplikasi, dan
data yang dapat didistribusikan mencakup pemakaian database, software, aplikasi, dan peralatan hardware secara bersamaan, sehingga penggunaan komputer yang sebelumnya hanya berdiri sendiri kini telah diganti dengan sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem seperti inilah yang disebut jaringan komputer network. Konsep ini berkenaan dengan arsitektur perangkat jaringan seperti router, Packet, switch LAN, dan lain sebagainya. Sebuah perangkat jaringan memiliki dua bagian, yaitu data plane dan control plane. Konsep dari SDN ini menerapkan pemisahan antara data plane dan control plane, yang mana data plane tetap berada pada perangkat jaringan. Jenis jaringan komputer terdapat dua klasifikasi yang sangat penting, yaitu topologi transmisi dan jarak secara garis besar. Terdapat dua jenis topologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point to point. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan berdasarkan dari jarak. Pertama adalah data flow matching. Keruntuhan infrastruktur jaringan pada sistem jaringan merupakan bencana menyebabkan terhentinya kegiatan sehari-hari suatu entitas karena kehilangan sumber daya dan alat komunikasi. Masa fasilitas kemudian berkomunikasi lenyap dan peta jalan masa depan tiba-tiba buram. Pertanggungjawaban menjadi tidak mungkin diberi atau diminta. Bencana dapat menyebabkan infrastruktur sistem yang telah dibangun hilang dalam waktu seketika. Pembangunan suatu jaringan komputer yang baik harus memiliki kemampuan untuk mendukung berbagai jenis komponen jaringan, macam jenis perangkat keras maupun perangkat lunak, dan berbagai pemasok komponen atau vendor. Untuk mendukung kemampuan ini, ada kendala utama, yaitu masalah interoperabilitas, heterogenitas. Bervariasinya komponen jaringan tersebut akan meningkatkan tingkat kompleksitas jaringan. Bab 3 metode penelitian. 3.1 metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yaitu digunakan adalah metode Network Development Life Cycle NDLC. Adapun tahapan dari metode NDLC adalah sebagai berikut: analisis, design, simulation, prototype, implementation, monitoring, dan manajemen. Tahapan penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu tahapan penelitian mengidentifikasi masalah-masalah apa yang akan dirumuskan dengan pekerjaan apa yang akan dilakukan. 2. Rumusan masalah, yaitu tahapan penelitian perumusan masalah yang telah diidentifikasi. 3. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan, dan studi literatur, yaitu tahapan di mana peneliti pengumpulan data-data yang telah dapat setelah melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner. Yang keempat, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Network Development Life Cycle NDLC. NDLC adalah salah satu metode yang dilakukan dalam pengembangan metode dalam jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.